kita patut bersyukur kepada Allah. Maka kita berharap Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan umur yang tersisa ini dapat kita manfaatkan untuk semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk di dalamnya. Bapak Ibu para hadirin sekalian, kalau langsung kita zikir baca doa bisa Ustaz Hasannya, Pak Hasannya, bisa langsung zikir langsung kita doa bisa. Tetapi masih banyak Bapak Ibu sekalian di antara kita yang belum paham tentang amal yang kita lakukan, terutama anak-anak kita, Pak. Kenapa pada setiap kesempatan saya selalu memberikan sedikit yang saya punya, sedikit yang saya dapat dari guru saya tuang di sini. Maksudnya apa? Supaya kita ibadah tidak berdasarkan katanya atau berdasarkan ikut-ikutan. Karena ada di masyarakat kita yang ibadah itu ikut-ikutan sekalian. Katanya, kalau ditanya ilmunya nggak tahu, rajin ke masjid, ya rajin sholat, ahli ibadah, tetapi nggak ngerti ilmunya. Maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman banyak ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa? Karena dia ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Ya. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah berpesan kepada kita. Apa pesannya wahai sekalian? Man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah karena Allah, ya barang siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Jadi ibadahnya itu cuma ikut-ikutan aja. Yang dia pernah lihat, ya bagaimana orang tuanya sholat, tetangganya sholat, dia ikut aja. Jadi tidak didasari dengan ilmu. Man abadallah, siapa yang ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah secara umum Bapak sekalian, sesuatu perbuatan apapun yang baik yang didasarkan atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyingkirkan batu di jalan Bapak lillahi ta'ala itu ibadah. Menyingkirkan duri, ada rokok ya di tengah jalan nanti takut keinjek, itu ibadah. Ada duit dikantongin, itu bukan ibadah, nyolong namanya. Ya. Jadi ibadah apapun kalau tanpa didasari dengan ilmu, kata Ibnu Umar, kana ma yufsidu aksara, keburukannya, kesalahannya itu lebih banyak mimma yuslih, daripada kebaikannya. Jadi kalau ada orang serajin sholat di masjid ya tidak didasari dengan ilmu, maka keburukan kesalahannya itu lebih banyak daripada dia dapatkan kebaikan. Termasuk berkumpulnya kita di sini, Pak. Harus ngerti nih, kenapa bisa kita begini nih ngumpul di sini. Ya di saat orang terkena musibah, kita ngumpul di sini kenapa? Kemarin sudah saya jelaskan. Ya, diantaranya adalah ini salah satu bentuk daripada bakti anak kepada orang tua. Ini alhamdulillah sekalian, saya katakan sekali lagi, almarhumah Ibunda Zuhriyah punya anak yang soleh. Sehingga dengan bentuk kesolehannya ini dia ingin berbakti kepada orang tua. Bagaimana nih doain orang tua? Kalau saya sendiri ya bisa, tapi alangkah lebih baik saya minta tolong tetangga, ayo kumpulin, doain sama-sama ibunda saya. Ini baik, Pak. Ya, jelas sekalian. Jadi salah satu bentuk daripada kesolehan daripada anak, ya putra daripada Ibunda Zuhriyah. Kemarin saya sudah jelaskan apa saja yang bisa dilakukan, ya diantaranya adalah tadi ya qadha salat, lalu yang kedua adalah qadha puasa. Asbabnya sudah saya ceritakan kemarin, nggak perlu saya ulas lagi di sini. Ya. Nah, lalu apabila ada yang bertanya, wes sekalian, apalagi nih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sudah wafat, untuk orang tua khususnya yang sudah wafat, bagaimana Pak? Ya mungkin diantara bapak sekalian ada yang punya orang tua sudah wafat, sudah meninggal.
Ya, dan anak-anak juga harus mengerti nih, nanti pasti, nah ini vonis dari Allah nih, pasti orang tua kalian pun akan wafat, akan mati, meninggal semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kalau kalian pada saat ini ya sebagai anak punya orang tua pasti mati. Dan nanti kalian beranjak dewasa jadi orang tua, kalian pun akan mati. Ya, jadi nggak nunggu tua dulu sebenarnya, nggak nunggu tua dulu baru mati. Ya, kapanpun Allah bisa mematikan seseorang. Tetapi intinya apa yang saya bicarakan di sini adalah bagaimana tindakan kita kepada orang tua yang sudah wafat. Nah, ini perlu kita pelajari ya, supaya jangan sampai nanti kita bingung, orang tua mati kita diam aja nggak ngerti apa-apa, padahal masih banyak bentuk. Pak, saya semasa hidup banyak dosa sama orang tua, Pak, belum sempat saya berbakti sama orang tua saya, tapi orang tua saya sudah dipanggil oleh Allah. Bagaimana caranya? Apa ada saya bisa terus lanjutkan bakti saya agar Allah ampuni dosa saya? Ya, ada. Ya, diantaranya apa? Diantaranya yang pertama adalah berdoa untuk beliau. Jadi banyak-banyak doa. Nah, doa-doanya sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam Quran ada. Diantaranya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu itu. Atau Allahumma ighfir laha, kalau ibu, bapak Allahumma ighfir lahu. Itu yang diajarkan oleh Nabi dan juga ditulis dalam Quran. Ya, diantaranya itu doa, banyakin doa. Ya. Lalu selanjutnya adalah baca Quran. Jadi buat anak-anak kita ini yang sudah baca Quran, bapak yang sudah lancar baca Quran, baca Quran jangan cuma untuk diri sendiri. Sekali-kali luangkan waktu bapak baca Quran ayat 2 ayat, pahalanya tujukan kepada orang tua. Tujukan kepada orang tua pahalanya. Boleh nggak itu Pak Ustaz? Boleh. Nanti buka kitab Fathul Mu'in. Ya. Atau kita lihat dari pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i beliau berkata fa in khatamul Quran kullahu. Apabila engkau baca Quran secara keseluruhan dihatamkan, baca Quran itu, maka fahuwa hasanun. Itu adalah suatu hal yang baik. Ini pendapat Imam Syafi'i. Silakan Bapak luangkan waktu ya, baca Quran tuh dari pagi sampai pagi, hatamin Quran. Nggak sanggup saya Pak Ustaz hatamin sendiri, undang tetangga kita buat majelis hataman Quran, sediain minum ya, karena baca Quran sampai hatam kan lama tuh Hasan ya. Jadi sediain minum tuh biar teman-teman nggak kehausan ya. Jadi banyak cara udah kalau kita niat untuk bakti sama orang tua banyak ya. Jadi boleh dihatamkan Quran, lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang tua. Nggak bisa hatam Quran baca surah Yasin, hatinya Quran baca. Kapan Pak Ustaz? Terserah kapan aja. Malam Jumat boleh Pak Ustaz? Boleh. Karena perintah baca Quran oleh Nabi itu bukan setiap malam Jumat, setiap malam. Kalau surat Al-Kahfi itu malam Jumat Pak, atau di hari Jumatnya Al-Kahfi. Tapi kalau surat Yasin itu setiap malam. Kalau setiap malam boleh, malam Senin, malam Selasa, malam Rebo. Tapi karena kita sibuk Pak, nih biasanya kita menyempatkan diri kumpul malam Jumat. Maka ada jamaah ya Yasinan. Kenapa tuh ngadain Yasinan malam Jumat? Karena mereka nggak ada waktu kalau setiap hari. Ya udahlah, dimanfaatkan Sayyidul Ayam. Kebetulan malam itu adalah malam yang penuh berkah. Kita kumpul baca Yasin. Nggak sanggup baca Yasin, ya udah baca Ummul Quran. Ini pamungkas sudah baca Ummul Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Nggak mampu baca surat Al-Fatihah, undang Pak Ustadz Yaya, biar kalian yang dibacain Fatihah sama Ustadz Yaya. Berarti mati. Jadi baca Quran Pak ya, ini buat adik-adik nih, anak-anakku semua, dan kita nih yang hadir, sempetinlah waktu ya kalau lagi baca Quran ya, hadiahkan kepada orang. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati ya, ibuku telah wafat. Ada enggak nih yang bisa saya perbuat untuk orang tua saya? Kata Nabi, na'am, ada. Apa ya Rasulullah? Sedekah.
Jadi ada sodakoh. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi, fa'ayu sodakotul afdol, ya, lalu apa ya Rasulullah sodakoh yang paling utama? Syakiul ma, kata Nabi, sodakoh yang paling utama adalah memberi minum. Tuh udah banyak, saya sampai 3 dikasih minum nih, 2 gelas sama 1, 3. Tapi kenapa Nabi bilang syakiul ma, Pak? Kenapa paling utama itu memberi minum? Sodakoh yang paling utama memberi minum. Kenapa? Karena di Jazirah Arab dulu zaman Nabi itu air susah, Pak. Mau nyari air susah, harus ke sumur Zam-Zam yang cepat dapatnya. Tapi kalau di daerah-daerah yang jauh dari sumur Zam-Zam susah, maka Nabi bilang yang paling utama kamu siapin minum. Nah itu lah, kalau di Tambun mah udah banyak air, ke belakang rumah udah air, depan rumah air, udah jangan air terus. Siapin tuh pas-pasan ya, sodakoh buat orang tua kipas angin. Kan sekarang nggak ada kipas angin nih, kalau ngaji kita gerah ya, minggu 2 minggu sekali ya pasan ya, 2 minggu sekali kita ada taklimnya. Nah, beliin tuh kipas angin, nggak usah yang mahal-mahal, udah yang penting niatnya beliin. Nanti setiap ngaji Pak Gali kita pakai, bener nggak Pak Gali? Pak Gali, tiap malam Senin kita pakai ya kan? Nah, gitu ya. Bukan majlis talim, Pak Hasan sebagai anaknya, ntar kalau dia gajian beli. Saya jalan-jalan ke Geraha ada tuh 130.000, anginnya kenceng banget ya. Nah, itu beli. Nah, itu sodakohkan untuk orang tua. Selama kipas itu masih hidup dipakai, pahalanya terus ngalir. Begitu maksudnya ya. Makanya tuh kipas dijaga, jangan sampai rusak. Jadi pada saat dipakai dijagain sama kita, jangan sampai ada orang nyolek. Nah itu ya, nah, itu sedekah ya. Silahkan sedekah apa aja ya, yang pemanfaatannya itu bisa berlangsung terus, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang selanjutnya adalah kurban. Boleh. Jadi kalau ada orang tua sudah wafat, Pak Ustadz saya mau kurban, pahalanya buat orang tua, boleh, silakan. Berikan seekor kambing 3 juta ya. Pak Hasan kan duitnya banyak saya lihat ya, gaji kemarinnya belum habis Pak, 15 juta, 3 juta beliin kambing ya, potong ya, niatkan hadiahnya untuk orang tua. Nunggu tahun depan kalau sampai tahun depan usia kita, kalau enggak nah gitu ya, tinggal berapa hari lagi bosan ngumpulin duitnya susah. Nah, nggak apa-apa, yang penting ada niat, insyaallah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya adalah haji. Haji pun bisa kita hadiahkan kepada orang tua, namanya badal haji. Saya sendiri belum haji Pak, ya udah besok berangkat haji sekalian ya. Nanti pada saat umroh itu biasanya Pak, saya kemarin saat umroh 3 kali tawaf, 3 kali umroh pertama, umroh kedua, umroh ketiga. Umroh pertama buat diri pribadi, umroh kedua hadiah orang tua bapak, umroh ketiga hadiah orang tua ibu. Nah gitu, mudah-mudahan Pak Hasan nanti dimudahkan rezekinya oleh Allah, bisa berangkat naik haji, bisa pergi umroh ya. Lalu selanjutnya adalah puasa. Nah kemarin sudah saya jelaskan puasa. Jadi kalau ada orang tua meninggal ya, terus belum sempat nih ya, belum sempat apa namanya dia puasa. Jadi kayak Bu Zuhri ya, pada saat sakit beliau masuk bulan puasa, tapi dikira-kira oleh Pak Hasan dan keluarga ini beliau apa namanya lama sembuhnya sehingga melewati bulan puasa ya, maka bayar fidyah saja, bayar fidyah. Tapi kalau beliau itu sakit ada kemungkinan sembuh, beliau sakit ada kemungkinan sembuh, saya ulangi lagi ya Pak, beliau sakit ada kemungkinan sembuh, terus puasa belum selesai beliau sudah wafat ya, maka nggak perlu dikodok, nggak perlu di fidyah. Kalau beliau sakit pada bulan puasa ada kemungkinan sembuh, tapi belum sempat sembuh, puasanya belum habis sudah meninggal, maka nggak perlu dikodok, nggak perlu di fidyah. Tapi apabila ada orang tua kita sakit ada kemungkinan sembuh, maksudnya gini Pak, kemungkinan sembuh itu sakitnya nggak terlalu parah ya, paling gejala tipes. Masuk bulan puasa sakit tuh gejala tipes,
Tapi ada kemungkinan sembuh, karena kita lihat menurut medis mah kalau penyakit itu insya Allah nggak akan membawa kematian, ini menurut medis lah ya. Tapi kalau ajal kan urusan Allah ya. Selesai puasa, masuk bulan Syawal sembuh, masuk bulan Syawal sembuh, kan harusnya dia mengkodok puasa, mengkodok puasa nih, karena orang tua kita laki-laki ya, ketika sembuh udah bisa jalan, mau bayar puasa, kodok puasa, diajak Pak Wahab mancing. Saya mau kodok puasa, Pak Wahab, udah ntar mau kodok puasa mah kita mancing dulu. Diajak mancing, akhirnya nggak sempat kodok puasa, pulang mancing meninggal. Pak Wahab tanggung jawab. Pulang mancing meninggal, kan ada waktu tuh harusnya dia kodok ya, tapi belum sempat kodok. Nah maka ahli warisnya yang mengkodok ya, anak-anaknya dikodok. Karena apa? Karena ada waktu beliau itu sembuh, harusnya dia bisa bayar, tapi karena diajak mancing ya, jadi nggak sempat bayar puasa gitu ya. Jelas ya sekalian ya. Jadi banyaklah insya Allah kita nih sebagai anak, insya Allah kalau kita niat untuk berbuat baik, insya Allah pahalanya akan bisa sampai kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti pada saatnya orang tua kita wafat, kita masih bisa terus berbakti kepada orang tua. Dan anak-anak ini tolong terus belajar ngaji ya, biar nanti pada saat orang tua kalian wafat, kalian bisa terus berbakti. Bagaimana caranya? Ya dengan ngaji. Dan bapak sebagai orang tua juga harus punya tanggung jawab kepada anaknya, mikir, karena kalau kita mati gimana nih, kita belum bisa ngapa-ngapain nih. Jangankan doa ya, jangankan doa, nah itu sholat aja belum benar gitu. Nah maka bapak sebagai orang tua punya tanggung jawab, cepet ajarin anaknya. Nggak sanggup ngajar Pak Ustadz karena saya dulu juga bandel nggak ngaji, kirim ke pengajian supaya anak kita mengerti, paham agama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.